Yo guys, Ray Dalio menekan alarm pasar keuangan. Dengan pesannya dia di sini yang saya coba tafsirkan ya, mengatakan bahwa cash is king untuk sementara ini. Jadi diharapkan agar para investor ini benar-benar bijak dan ekstra hati-hati dalam menggelontorkan dananya kemana saja. Dan ini juga termasuk merupakan peringatan ya kepada BTC holders di sini teman-teman. Akan tetapi berkebalikan dari peringatan alarm pasar keuangan yang dikatakan oleh Ray Dalio di sini, ada berita positif untuk Bitcoin ini teman-teman, yang dalam beberapa waktu ke depan ini, Bitcoin ini diperkirakan ya akan mencapai harga 30.000 dolar setelah beberapa waktu belakangan ini dia sempat berdarah-darah. Dan ini justru muncul di bulan September ini, teman-teman. Dan seperti apa beritanya akan kita bahas di video kali ini. Untuk itu, let's dive in, my friend. Welcome back, everyone, to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, jika kalian suka konten Black Cuan, kalian sempatkan waktu kalian sebentar saja tekan like. Tak, selesai. Oke. Yang pertama di sini saya ingin berbicara dulu mengenai keadaan market kita di sini teman-teman ya. Jadi tadi malam itu Bitcoin sempat berada di level 26.100 seperti itu teman-teman. Akan tetapi balik lagi dia. Kemudian BNB sudah naik dia lagi di 215 dan Cardano itu sudah ada sedikit kenaikan meskipun dia yang paling slow lah dia teman-teman, masih di 0,25 dolar teman-teman, dan XRP yang lama berkutat di 0,47 atau 47 sen, 48 sen, dan akhirnya sudah kembali lagi ke 50 sen, 0,5 dolar teman-teman. Dan kita ke Ray Dalio di sini, kita tinggalkan Bitcoin-nya, kita akan bicara tentang ini nanti ya, mengenai prediksi 30 dolarnya. Ini ada dari Ray Dalio yang merupakan founders dari Bridgewater Associates ya teman-teman, salah satu investor besar di dunia. Ray Dalio mengatakan hold cash. Jadi kita hold cash ini di highlight juga ya, bagian pentingnya dari berita ini adalah secara temporari. Dia mengatakan seperti ini, bahwa kita memang pegang uang sekarang itu tapi bukan untuk selamanya. Karena kalau di sini ya, kalau kita menggunakan uang ini dengan cara yang tidak bijak atau kita menggelontorkan secara berantakan seperti itu tanpa strategi, baik investor besar ataupun kecil di sini sama aja sih menurut saya. Ini dikatakan oleh Ray Dalio itu enggak ke bonds, tidak ke obligasi ya. Itu dianggap tidak punya masa depan menurut dia di sini. Oleh karena itu untuk sementara ini tahan aja dulu cash katanya dia sambil melihat peluang-peluang lain. Karena dia juga meng-highlight di sini ya, ketimbang kita berinvestasi di tempat-tempat yang harganya sudah mahal menurut dia di sini. Salah satunya bonds itu dikatakan oleh dia itu sudah mahal teman-teman. Akan tetapi dia mengatakan bahwa sebaiknya investasi itu ke teknologi-teknologi baru. Artinya ada diversifikasi aset lah. Itu yang dipesankan oleh Ray Dalio di sini teman-teman. Menurut teman-teman yang paling bagus untuk long term di sini investasi di mana? Di S&P 500 kah, Nasdaq kah, atau Bitcoin atau kripto? Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Selanjutnya saya ingin menyatakan juga ini mengenai keraguan Ray Dalio tadi, akan tetapi dari pihak pemerintah Amerika Serikat itu dikatakan ekonomi ini bagus, akan tetapi warga Amerika, Americans don't believe it. Para warga Amerika itu tidak mempercayainya. Dalam hal ini teman-teman, dikatakan bahwa ini adalah periode terendah pengangguran dalam 50 tahun terakhir. Republicans itu menjadi yang tertinggi dalam hal pesimis mengenai laporan ataupun data-data pemerintah ini. Kemudian ada Democrats 40 poin, kemudian ada Independents 53 poin. Dan dalam hal ini yang 53 poin ini kemungkinan besar diwakili oleh orang-orang yang disurvei oleh Guardians di sini teman-teman. Jadi pemerintahnya bilang ekonomi bagus, akan tetapi rakyatnya enggak bagus, kita lagi sengsara. Kemungkinan seperti itu cara kita membaca berita ini teman-teman. Kalau kita mengaca dari ekonomi Amerika Serikat teman-teman, kita di dalam negeri juga di Indonesia ini juga mengalami hal yang ya kurang lebih sama lah seperti itu, karena beberapa harga kebutuhan pokok ataupun yang lain-lainnya itu sedang naik, sementara kondisi rupiah juga hari ini malah beberapa waktu belakangan ini maksud saya itu juga tergerus ya dengan kekuatan dolar, yang indeks dolar ini kuat terus teman-teman. Jadi rupiahnya tertekan seperti itu teman-teman.
Untuk itu kalau kita pegang cash sekarang ini, sebaiknya kita udah siapin nih strategi mau beli yang mana. Seperti itu teman-teman, karena dari Ray Dalio lagi di sini, dia menyatakan ya bahwa I don't understand why people more inclined to Bitcoin than gold. Dia ini pengagum gold seperti Peter Schiff, hanya saja perbedaan dari Peter Schiff dengan Ray Dalio ini adalah kalau Peter Schiff ini masih teguh dengan pendiriannya, dia tidak beli Bitcoin. Sementara Ray Dalio ini sudah mengalokasikan sedikit asetnya dia itu ke dalam Bitcoin, teman-teman. Jadi dalam hal ini buat Ray Dalio itu meskipun dia tidak terlalu suka dengan Bitcoin, akan tetapi dia juga ada alokasi dana. Nah, tidak seperti Peter Schiff ataupun Warren Buffett ataupun temannya si Warren Buffett itu siapa ya? Charlie Munger itu. Sementara itu untuk holders Bitcoin teman-teman, ini berkaitan dengan long terms. Untuk di Amerika sendiri, kita ada event besar di tahun depan itu mengenai Bitcoin halving, kemudian pemilihan presiden. Akan tetapi ternyata si Presiden Amerika Serikat ini, Joe Biden ini betul-betul tetap ya dengan posisinya, dia menganggap bahwa keberadaan aset kripto ini membahayakan keuangan atau financial system yang ada di Amerika. Oleh karena itu, dia kemungkinan besar akan melanjutkan lagi yang disebut Operation 2.0 di Amerika Serikat tersebut, teman-teman. Akan menggeret lagi nih si Bitcoin ataupun altcoins itu ke bawah, teman-teman. Itu rencananya mereka di sini. Dan orang yang dipakai oleh mereka ini kan masih sama nih, si Gary Gensler melalui SEC-nya tersebut, teman-teman. Akan tetapi sekarang ini sudah mulai banyak muncul kontroversi. Si Gary Gensler ini tampaknya akan segera lepas dari SEC, teman-teman. 2024 ada pemilihan presiden di sana dan banyak kandidat lain yang pro dengan Bitcoin. Jadi Joe Biden dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam hal ini, teman-teman. Sementara untuk harga Bitcoin yang saya katakan tadi akan bisa menuju ke $30 dengan situasi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Ada laporan dari CoinDesk di sini, Bitcoin di 26,4K itu dalam posisi yang rally, dan rally-nya ini sepertinya akan sustain, teman-teman. Dan alasannya Bitcoin ini sempat diragukan di awal minggu ini, teman-teman, gara-gara keluar beritanya si FTX yang akan melepas asetnya dia. Dan ternyata antitesa dari berita FTX itu yang menyebabkan Bitcoin sempat ke 24.900-an dolar, teman-teman, itu datang dari ETF, teman-teman. Jadi masih nih narasi Bitcoin ETF itu merupakan salah satu bahan bakar yang bagus untuk kedepannya Bitcoin ini. Jadi ada The Franklin Templeton ini, itu juga bergabung dia untuk memiliki BTC Exchange Trade Fund atau BTC ETF, teman-teman. Dan ini juga bersamaan ya, teman-teman, dengan global lenders Deutsche Bank. Dia ini delving deeper into digital asset custody and tokenization. Jadi dia akan support ini untuk kripto, teman-teman. Dan dua hal itu yang menyebabkan Bitcoin ini bertahan di 26.000. Kemudian di tengah pemberitaan yang tidak menarik ini, teman-teman, situasi ekonomi yang tidak jelas ini, Bitcoin ini menuju 30.000 menurut sentimen dari Ian Element yang merupakan co-founder dari analytic firms Glassnode ini, teman-teman. Jadi dia memprediksi bahwa dalam beberapa waktu ke depan ini Bitcoin akan bisa breakout menuju ke 30.000 dolar, teman-teman. Alasan Ian Element ini dari Glassnode ini menyatakan bahwa meskipun data CPI yang keluar ini untuk di Amerika ya 0,6% kenaikan di bulan Agustus, teman-teman, ternyata itu tidak mempengaruhi harga Bitcoin. Dan September yang sedih di bulan September ini itu membuat Bitcoin ini masih bertahan juga, teman-teman. Jadi nggak sedih-sedih amat juga ini kita melihat Bitcoin. Meskipun saya sempat membayangkan di awal-awal bulan ini atau di sebelum September ini, saya membayangkan Bitcoin ini sudah di 22.000, 23.000, dan ternyata di 26.000, 25.000 masih kuat ini untuk supportnya Bitcoin, teman-teman. Dari itu juga Cointelegraph ini 10 jam yang lalu, teman-teman, menyatakan juga prediksi yang baru, new prediction, bahwa Bitcoin ini sebelum halving di 2024, mungkin di April atau mungkin di Maret itu, teman-teman, dia sudah ke all time high. Persis juga ini seperti yang dikatakan oleh Oscar Darmawan ya di acaranya podcast dengan Timothy, itu dia katakan bahwa sebelum halving ini
Jadi all time high yang di 2021 itu pasti udah dilewatin dulu nih. Nah, jadi pertanyaan kita selanjutnya adalah apakah itu bisa terjadi nanti di bulan Maret ataupun April di 2024, teman-teman. Itu yang akan kita tunggu di sini. Meskipun dari Bitcoin ini sudah menyatakan bahwa Bitcoin bisa akhirnya nanti itu setelah halving di bull run-nya akan mencapai 250.000. Yang pertama di sini perlu kita catat mengenai kata-katanya dia di sini adalah all time high-nya nanti itu sebelum halving 2024, artinya bulan April. Itu kita catat, teman-teman. Apakah itu bisa sampai di sana? Oke, teman-teman, jika kalian suka konten Black Cuan ini, lagi-lagi saya ingatkan, tekan tombol like-nya. Dan sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di update yang berikutnya. Salam Black Cuan. Peace, my friend.